Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita kembali akan membahas part yang baru. Di part sebelumnya, King Yan datang dan memberikan pertolongan besar pada Sofan. Andai saja King Yan tidak datang, mungkin rencana Sofan akan benar-benar kacau balau. Karena apa yang King Yan katakan pada Sofan itu membuat Sofan memiliki pandangan yang lebih luas, sehingga dia bisa berpikiran secara objektif. Tapi itu untuk sekarang, karena di part berikutnya Sofan melakukan sesuatu yang sangat tidak terpikirkan gitu ya. Tapi itu sungguh keren. Ya, mari kita bahas dulu untuk part kali ini, yang tidak lain adalah pengantar dari part berikutnya. Dan part kali ini adalah part 202 yang Ane ambil dari bab 1017 sampai dengan 1021. Ya, semoga bisa dinikmati. Senior Ouyang, Senior Ouyang, Senior Ouyang, Senior Ouyang. Teriak dan tepuk tangan dari para penonton riuh memenuhi area di Pulau Siantian. Di hari biasa, Pulau Siantian biasanya hanya berisikan sekitar 10.000 orang. Tapi hari ini ada lebih dari 50.000 orang yang berkumpul dan menonton serta mendukung Ouyang Changqing. Di sisi lain, kini Sofan terlihat mengenakan topeng. Dia berjalan bersama dengan para penjaganya. Di antara para pengunjung, dia terus berjalan dan menuju kursi yang khusus disiapkan untuknya. Hanya saja, kali ini Bailey Yuyu tidak terlihat di sana. Selain itu, di sana banyak sekali orang yang saling membicarakan pertandingan ini. Mereka memprediksi kemenangan Ouyang Changqing. Tapi mendengar itu, Sofan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun ini untuk tujuan promosi, tapi sebenarnya ini terlalu berlebihan. Apalagi dia belum tahu lawan yang akan dia temui. Anak ini sungguh ceroboh. Sepertinya Tuan tahu detail tentang pihak lawan kali ini, kata salah seorang penjaga. Sofan menghela nafas dan berkata, sayangnya seekor anak sapi yang baru lahir memang tidak bisa mengenali betapa kejamnya dunia. Semuanya bisa berubah dengan sangat mudah tanpa disadari. Karena itu lebih baik kalian tidak melakukan sesuatu seperti ini di masa depan. Bahkan, jika kalian berada di puncak, jangan menjadi terlalu sombong dan merendahlah sampai orang tidak bisa merendahkan kalian lagi. Lalu jika saatnya tiba, goncanglah dunia. Tuan sungguh memang bijaksana. Saya sungguh merasa berterima kasih atas nasihatnya. Namun, Anda bisa memiliki pemahaman sedalam ini, itu membuat saya bingung. Apakah sebenarnya Tuan ini sudah tua atau justru masih muda seperti yang terlihat? Kata penjaga itu. Aku adalah orang yang sudah tua. Lebih tepatnya, aku adalah iblis tua, kata Sofan sambil menyeringai. Benarkah Tuan? Namun jika memang seperti itu, lantas kenapa saya tidak merasakan kekuatan dari tubuh Tuan? Kata penjaga itu dengan wajah penasaran. Aku memang tidak ingin mengekspos kekuatanku pada orang lain. Karena itu bisa mengundang pisau ke depan leherku. Apa kalian ingin mencobanya sendiri kalau tidak percaya? Tidak Tuan, kami tidak akan berani. Kami hanya mendengar cerita tentang Anda dari Tuan muda kedua. Beliau mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat bijaksana. Jadi, saya pun ingin belajar dari Anda.
kata penjaga itu yang segera membungkukkan badannya. Sofan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Wurandong telah mengalami bencana besar dalam hidupnya. Bahkan jika dia ingin balas dendam sekarang, tapi dia juga tidak mempercayai orang lain saat ini. Jika dia memintamu untuk mengikutiku sepanjang jalan, apakah itu artinya sebenarnya dia ingin memata-mataiku? Jika memang itu tujuannya, aku juga tidak peduli. Saat aku terekspos di depan semua orang, maka mungkin aku akan mati. Jadi aku tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Tuan, sungguh kami tidak akan berani melakukan itu, kata penjaga itu dengan wajah cemas dan segera membungkukkan badannya. Sofan sendiri terlihat tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah suara terdengar dan sosok Ouyang Changqing muncul di depan mereka. Lalu saat dia mengetahui keberadaan Sofan, dia langsung berkata, "Hei, Steward Qian, mengapa kamu mengenakan topeng kali ini?" "Oh, Tuan Muda Ouyang, maafkan saya. Sesungguhnya ini adalah hukuman dari putri saya. Sebelumnya kami melakukan permainan dan aku kalah. Karena itu dia ingin aku mengenakan topeng ini sepanjang hari," kata Sofan sambil tertawa dan sambil mengelus kepala kue yang ada di sampingnya. Ouyang Changqing terdiam sesaat saat memandang Sofan dan dia melihatnya untuk beberapa waktu. Lalu kemudian Ouyang berkata, "Jika itu memang adalah permainan dengan putrimu, lantas kenapa kamu menganggapnya dengan serius? Sekarang kamu ada di tempat ini atas undanganku. Jadi aku akan membantumu untuk melepaskannya." Ouyang Changqing melambaikan tangannya dan berniat untuk melepaskan topeng itu. "Namun, jangan ambil itu. Ayahku sudah berjanji padaku," teriak WR sambil menarik tangan Sofan supaya dia menghindari tangan Ouyang Changqing. Sofan pun kemudian tertawa. "Tuan muda, tolong ampuni sikap putriku yang masih kekanak-kanakan. Tapi ini adalah janji kami, dan sebagai seorang ayah, aku harus menunjukkan contoh yang baik. Jadi saya minta maaf karena tidak bisa melepaskan topeng ini." "Steward Qian benar-benar orang baik. Anda mau memberikan contoh yang baik dalam segala hal," kata Ouyang Changqing yang kemudian mengangguk. Dan kini wajahnya terlihat dipenuhi dengan kekaguman. "Sayang sekali bahwa ayahku tidak seperti Steward Qian. Dulu dia pernah berjanji untuk menggendongku di pundaknya dan pura-pura menjadi kuda." Lalu apa yang terjadi?" Bibir Ouyang Changqing bergetar dan dia berkata dengan wajah kecewa, "Sayangnya dia berbohong padaku. Sampai detik ini pun dia tidak pernah melakukannya untukku. Karena itu juga aku bersumpah untuk melampauinya. Aku akan menghajarnya di masa depan karena aku sangat benci orang yang berbohong. Sama seperti Yanmo yang berani membohongiku. Karena itu, hari ini aku akan menghancurkan mereka semua yang berasal dari Sisu." Mendengar itu, Sofan tertegun sesaat. Lalu dia berkata, "Ternyata Tuan Ouyang masih memiliki kenangan masa lalu yang menyakitkan." "Ya, aku tidak pernah bisa memberitahu siapapun tentang hal ini. Kamu adalah orang pertama yang mendengar cerita ini. Jadi, kuharap Steward Qian juga tidak pernah berbohong padaku di masa depan," kata Ouyang Changqing sambil menatap Sofan dengan tajam. "Oh, tentu saja Tuan. Saya tidak akan berani," kata Sofan sambil tertawa kecil. "Baiklah kalau begitu. Sekarang aku akan pergi ke sana. Saksikan pertandingan ini dengan baik.
kata Ouyang Changking, yang kemudian berbalik dan meninggalkan Sofan. Melihat punggung dari Ouyang Changking, Sofan merasa bahwa terkadang orang yang begitu sombong juga memiliki alasannya sendiri. Dia pernah diperlakukan dengan sangat menyakitkan sehingga dia pun berubah menjadi kejam. Sofan kemudian berkata, "Ya, jika dia memiliki masa muda yang menyedihkan seperti itu, layak jika dia sekarang tumbuh seperti ini. Apalagi orang yang membohonginya adalah ayahnya sendiri." Semua penjaga pun yang mendengarnya hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala. "Senior Ouyang, semangat! Tunjukkan pertarungan yang memukau! Senior Ouyang!" teriak para penonton yang sangat bersemangat. Lalu tidak lama setelah itu, dari sisi lain, kelompok Yanmo dan para murid dari Shisou melangkahkan kaki mereka dan memasuki tepi arena. Sofan bisa melihat semua orang yang sangat familiar di matanya, sampai tiba-tiba tubuhnya gemetar dan dia menggertakkan giginya sampai para penjaga bisa mendengarnya. "Tuan, ada apa?" tanya mereka dengan wajah bingung. Tapi Sofan tidak menjawabnya. Malahan ada tetes air mata yang mengalir di bawah topeng yang Sofan kenakan. Para penjaga terkejut karena tidak pernah mereka melihat sosok Sofan yang lemah seperti ini. Orang yang selalu terlihat dingin dan bijaksana, tapi kali ini terlihat begitu berbeda. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, karena di belakang rombongan Yanmo terlihat seorang wanita berpakaian putih lusuh dengan rambut acak-acakan dan berkulit pucat pasi. Dia berjalan dengan mata kosong dan kantung mata yang menghitam. Seolah wanita ini berjalan hanya karena diminta saja. Namun dia tidak memiliki kekuatan dan tujuan yang ingin dia tuju. Langkahnya pun tampak goyah, dan dia terlihat seperti orang yang sedang sakit. Bahkan seolah-olah dia bisa tumbang kapan saja. Jika bukan karena dua wanita yang berdiri di kanan dan kirinya yang menemani dia, mungkin wanita ini tidak akan pernah bisa sampai ke tempat ini. Melihat pemandangan ini, Ouyang Changking tampak geram. Dia langsung berteriak dengan suara nyaring, "Mengapa wanita seperti dia bisa datang ke sekte Haiming kami? Apakah orang ini sudah mendapatkan izin dari para tetua?" "Tentu," kata Yanmo tanpa penundaan. Namun Wu Qingqiu segera menghentikan Yanmo, karena dia tahu kalau Yanmo yang bicara itu hanya akan menyebabkan masalah. Jadi Wu Qingqiu kemudian mengambil alih masalah ini. "Tuan Muda Ouyang, tempat ini memang adalah wilayah sekte Anda. Namun saat ini kami diundang sebagai tamu untuk membantu masa kritis yang kalian hadapi. Tapi sekarang kami memiliki rekan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami pun mengajaknya dalam kesempatan ini. Mohon Tuan Muda Ouyang tidak mempermasalahkan ini. Lagi pula dia tidak merepotkan siapapun. Dan mungkin dia juga bisa menjadi kunci dari bantuan yang akan kami berikan kali ini." Orang yang tidak bisa ditinggalkan? Bukankah wanita itu hanya orang sakit? Memangnya bantuan apa yang bisa dia berikan pada kami? Aku mulai bingung dengan kalian, orang-orang dari Shisou. Apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran kalian? Belum lagi, kenapa kalian justru membawanya dalam pertandingan ini? Tentang itu, kami meminta maaf Tuan Muda Ouyang. Sayangnya yang terjadi sebenarnya adalah saudari kami ini
sudah menderita sejak kehilangan suaminya 5 tahun lalu. Dia menjadi linglung dan kehilangan akal sehatnya. Kami sudah mencoba banyak metode dan menggunakan banyak pil obat, tapi tetap saja tidak memberikan efek apapun. Kami hanya ingin dia bisa pulih, kata Wu Qingqiu sambil menghela nafas. Lalu dia melanjutkan lagi. Sebelum suaminya tewas dalam ledakan besar, itu membuat dia histeris. Suaminya ditelan ledakan itu setelah melindungi istrinya ini. Padahal orang itu adalah jenius paling langka di Shizhou. Dan kali ini Anda akan melawan Yelin, orang yang seharusnya menduduki kursi kedua setelah suami dari wanita ini. Kami hanya bisa berharap bahwa pertarungan ini bisa membawa kembali kenangan dan ingatan darinya. Karena itu, kami memutuskan untuk membawanya. Saya harap Tuan Muda Ouyang bisa memaklumi hal ini. Ouyang Changqing menggertakkan giginya dan menjadi geram. Jadi kalian memperlakukan pertarungan ini sebagai obat untuk orang yang linglung? Apa kalian benar-benar serius dalam pertarungan ini? Tuan Muda Ouyang, semua ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Pertarungan ini akan tetap menjadi pertarungan antara jenius pertama Beizhou dan Shizhou. Selebihnya itu hanyalah bonus dan Anda tidak perlu memikirkannya, kata Wu Qingqiu sambil mengepalkan tangannya. Ouyang Changqing menatap mereka dengan sengit lalu berseru, pertandingan ini sakral dan jujur. Aku tidak akan mengalah hanya karena wanita gila itu. Jika kalian tidak bersungguh-sungguh, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Semua berikan dukungan kalian padaku. Senior Ouyang, Senior Ouyang. Dalam sekejap seluruh stadion menjadi sangat ramai dan semuanya meneriakkan nama Ouyang. Mendengar suara berisik itu, wanita ini tampak gemetar dan menundukkan kepalanya. Dia tampak ketakutan. Lalu segera kedua wanita yang ada di sampingnya memeluk wanita ini dan berusaha menenangkannya. Melihat ini, Wu Qingqiu yang sebelumnya sangat sopan pun langsung kehilangan kesabarannya. Ouyang Changqing, bahkan jika kau berasal dari keluarga tingkat atas, tapi sikapmu kali ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kau bahkan tidak menghormati kami yang adalah sekutumu. Memangnya apa urusannya dengan itu? Kali ini kita di sini untuk mengadakan turnamen. Jadi, tidak seharusnya kalian memintaku untuk menyelamatkan wanita gila ini. Kami tidak pernah memintamu untuk pura-pura dalam pertarungan ini. Kami hanya membawa dia untuk melihat pertandingan ini saja, kata Wu Qingqiu yang tampak semakin kesal. Ouyang Changqing terlihat tidak mau berdebat lagi dan dia memalingkan wajahnya. Lalu di saat itu, suara desir angin jatuh ke tengah arena dan itu tidak lain adalah Yelin. Dia tampak menatap Ouyang Changqing dengan wajah kesal. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan persaingan murid Shizhou dan Beizhou. Tapi jika ini untuk kakak perempuanku, maka aku akan melakukannya. Selain itu, setelah melihat sikapmu hari ini, aku tahu bahwa aku harus menghajarmu sampai kau menyesali semua ucapanmu. Kau adalah murid pertama di Shizhou? Mata Ouyang Changqing terlihat menyipit dan senyuman dingin terlihat di wajahnya. Hei, kau ingin memberikan pelajaran padaku? Bukankah kau tidak ada bedanya dengan seorang badut? Kalian semua orang-orang dari Shizhou sepertinya kalian terlalu banyak bermain-main denganku hari ini. Sekarang semua majulah.
Akan kukalahkan kalian satu persatu, supaya kalian tidak bisa berkelit lagi. Mendengar pernyataan itu, para penonton pun berseru. Mereka tahu bahwa tingkat kultivasi Yulin jelas tertinggal jauh di bawah Ouyang Changqing. Jadi itu bagi mereka justru terlihat seperti sebuah ejekan. Tapi mereka bahkan tidak tahu seekor naga yang sedang tertidur. Kini naga itu mulai membuka matanya, menunjukkan taringnya, dan Yulin mengepalkan tangannya, lalu niat membunuh melintas di matanya. Suiruohua yang menjaga Cucu kini merasa bahwa Cucu semakin ketakutan. Jadi dia segera menyela. "Senior, sepertinya lebih baik aku membawa Cucu kembali. Di sini bukanlah tempat yang cocok untuk dia." Yang lain pun hanya bisa menghela nafas. Dan mereka pun mengangguk. Meski mereka sebelumnya berpikir untuk menyembuhkan Cucu dengan melihat pertandingan ini. Tapi sepertinya ini bukanlah hal yang baik. Jadi tidak ada alasan lagi untuk membiarkan Cucu tetap di sana. Namun pada saat itu, tiba-tiba sebuah lengan menjulur ke depan wajah Cucu. Dan saat orang melihat pemilik tangan itu, ternyata itu adalah Zofan yang sedang mengenakan topeng. Dan kemudian Zofan berkata dengan suara lembut, "Nona, tempatku cukup sepi untuk menonton pertunjukan ini. Mari ikut bersamaku. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. Akan sangat disayangkan kalau kamu sampai melewatkannya." Maaf tuan, tapi dia perlu beristirahat sekarang. Saya akan membawanya kembali," kata Suiruohua sambil memasang senyum canggung. Ouyang Changqing, dia juga segera melambaikan tangannya dan berseru, "Steward Qian, mengapa kamu ingin wanita gila ini pergi ke tempatmu? Selain itu, tempat yang kau duduki sekarang telah kusiapkan khusus untuk kalian. Jika nanti wanita ini tiba-tiba berteriak di tengah pertandingan, bukankah itu justru akan mengganggumu?" "Hei, jaga bicaramu. King Chan memang sedang linglung, tapi dia tidak gila," bentak Suiruohua sambil memelototi Ouyang Changqing. Selain itu, orang-orang dari Shisou pun menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. Tapi Zofan mengabaikannya. Dia kini hanya melihat Cucu, dan di balik topengnya, air mata masih mengalir. Zofan sekali lagi berkata, "Ayo, ikutlah denganku. Di sana cukup sunyi. Percayalah padaku, kamu tidak akan dalam bahaya." Tuan, maafkan aku. Kami benar-benar menghargai kebaikanmu. Tapi saat ini, King Chen sedang ketakutan. Dia juga tidak pernah mau bersama dengan orang lain. Tiba-tiba mulut Suiruohua terhenti dan matanya terbuka lebar. Karena Cucu tiba-tiba bergetar dan tangannya perlahan terangkat. Dia kemudian meraih telapak tangan Zofan yang lebar. Tangan kecil pucat itu sekarang seolah tertelan di dalam genggaman tangan Zofan. Semua orang tampak menganga dan tidak mempercayai apa yang mereka lihat ini. Apalagi yang meminta Cucu itu adalah orang asing di mata mereka. "Kakak," gumam Yulin di dalam hati. Dia akhirnya sadar bahwa orang berambut hitam dan mengenakan topeng itu tidak lain adalah Zofan sendiri. Dan menyadari itu, dia pun tampak sangat gembira. Karena setelah menghilang bertahun-tahun, dia akhirnya bisa melihat Zofan lagi. Setelah itu, Zofan menggandeng Cucu tanpa memperhatikan tatapan dari orang lain. Dia membawa Cucu ke tempat duduknya. Zofan benar-benar merasakan hatinya yang tersayat-sayat.
Dia tidak menyangka bahwa istrinya akan mengalami penderitaan sampai seperti ini. Dia merasa gagal dan juga sangat kesal pada dirinya sendiri. Bahkan dia sampai mempertanyakan, apakah keputusan yang dia buat itu salah? Kini, Cucu terus mengikuti Sofan. Dia seperti seorang anak kecil yang begitu polos. Meski tampilannya sangat berantakan dan tubuhnya terlihat begitu pucat, tapi seolah sekarang dia mendapatkan sedikit aura kehidupannya kembali. Cucu terus melihat punggung Sofan. Dia terus mengikutinya dari belakang. Jika dilihat-lihat, dia memang seperti anak kecil dan mengikutinya tanpa banyak bicara. Meski begitu, dia terlihat tidak ketakutan lagi. Dia seperti menemukan tangan yang meraihnya dari dalam kegelapan yang sudah lama memenjarakan dirinya. Ya, meski Cucu belum mendapatkan akal sehatnya kembali, tapi instingnya benar-benar menuntunnya menemukan orang yang selalu dia cari-cari selama ini. Dia tahu bahwa tangan ini adalah tangan yang selalu ingin ia genggam. Mata semua orang kini hanya tertuju pada dua orang ini. Mereka melihat dari tempat Cucu sebelumnya sampai ke tempat khusus yang sudah disiapkan untuk Sofan. Setelah itu, Sofan membiarkan Cucu duduk di sebelahnya karena tempat duduk itu kosong. Tempat yang seharusnya disediakan untuk Bailey Yuyu. Tapi karena dia pergi, maka tempat ini pun bisa diduduki oleh Cucu. Setelah itu, Sofan melirik WR dan berbisik, "WR, panggil dia ibu." "Ibu?" Mata WR pun tampak berbinar. Penjaga di belakang yang selalu bersama Sofan pun sampai menghela nafas ketika melihat adegan ini. Dia pun berkata, "Tuan, di masa lalu kami melihatmu dengan cara yang salah. Sekarang kami tahu dirimu yang sesungguhnya dan juga kelemahanmu yang ternyata begitu sederhana." Sofan pun mengangguk dan menghela nafas. Itu benar. Tapi sekarang dia tidak akan pernah menjadi kelemahanku lagi. Karena mulai sekarang aku akan selalu membawanya di sisiku. Aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Jika ada orang yang berani mengganggunya, maka dia harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Sofan kini terus memandangi King Chen dan air matanya masih terus mengalir dari balik topeng. Tatapan Sofan benar-benar penuh dengan kasih sayang. Sedangkan Cucu sendiri, kini dia sudah bersandar di lengan Sofan. Dia perlahan menutup matanya dan mulai tertidur. Dia benar-benar seperti bayi yang baru saja lahir. Dia sungguh tertidur dengan pulas. Cucu kini tampak memeluk lengan Sofan dan menggenggam tangannya, seolah-olah dia itu tidak ingin melepaskan Sofan lagi. Di sisi lain, Suirwohua dan yang lainnya masih tampak terkejut setelah melihat semua pemandangan ini. Tapi setelah kebingungan mereka mulai memudar, mereka pun segera berlari dan menuju ke tempat duduk Sofan. Para penjaga yang melihat ini pun segera mundur dan memberikan tempat duduk mereka pada rombongan Suirwohua. Ouyang Changqing melihat semua ini dan merasa semakin kesal. "Terserahlah, sekarang wanita gila itu sudah tenang. Jadi ayo segera mulai pertandingan ini. Aku tidak akan mengendur sedikit pun." Mendengar teriakan itu, Wu Qingqiu dan yang lainnya segera melihat ke arah Cucu. Karena bisa saja Cucu akan terkejut dan ketakutan karena ini. Tapi kali ini justru Cucu benar-benar terlihat tenang dan tertidur pulas. Dia bersandar di lengan Sofan. Yelin sendiri tampak tersenyum dan kemudian memandang
ke arah Ouyang Changking. Dalam hal ini, aku memang harus memberimu pelajaran. Kau telah berani menghina kakak perempuanku, dan sekarang kakak tertuaku ada di sini untuk melihatku. Akan kutunjukkan neraka untukmu yang sesungguhnya. Kini kedua orang itu sudah berdiri di atas arena. Lalu beberapa diaken segera membentuk segel di tangan mereka, dan kemudian kubah pelindung pun terbentuk, sehingga para penonton tidak lagi akan terkena serangan dari mereka. Para penonton kini semakin bersemangat. Mereka tidak sabar lagi untuk menunggu pertarungan dimulai. Yilin kini menatap Ouyang Changking dan dia melambaikan tangannya. Majulah, ku beri kau kesempatan untuk menyerangku. Jangan sampai orang lain mengatakan kalau kamu kalah sebelum aku memberimu kesempatan untuk menyerang. Mata Ouyang Changking tampak memanas. Bayi, kau hanyalah ahli di ranah Soul Fusion tahap 2. Berani sekali kau sesumbar di hadapanku. Aku benar-benar tidak tahu kenapa bisa orang-orang dari Shisou begitu bodoh. Bahkan orang sepertimu menjadi jenius pertama. Itu sungguh lelucon. Wajah Yulin tampak masam. Dia kembali mencibir. Sekarang kenapa kau belum juga maju? Apa kau ketakutan untuk menyerangku? Kerutan di dahi Ouyang tampak semakin jelas. Dia tidak menyangka bahwa Yulin berani mengatakan itu. Bajingan, kau benar-benar merendahkanku sekarang. Aku adalah ahli di ranah Soul Fusion tahap 8. Bagaimana mungkin aku takut untuk menyerangmu? Aku hanya sedang menunggu seseorang. Aku tidak akan mungkin melewatkan kesempatan ini untuk tampil di depan Sui Mei. Ayolah, Kak Sui, pertandingan ini sudah akan dimulai. Kita tidak boleh ketinggalan, kata King Yan yang sambil menarik lengan Murong Zue di tepi arena. Ini adalah pertunjukan konyol. Memangnya apa yang menarik dari tempat ini? Kata Murong Zue dengan acuh tak acuh. Memang benar bahwa Ouyang Changking adalah murid jenius di Beizhou. Dia juga bisa mengalahkan yang lain, bahkan tidak sampai 15 gerakan. Namun kali ini yang akan melawannya adalah murid pertama di Shisou. Mungkin saja kita akan melihat pertarungan antara naga dan harimau. Siapa tahu ada bakat baru yang cukup menjanjikan di antara sekutu kita, kata King Yan dengan penuh semangat. Walaupun sebenarnya bukan itu tujuan King Yan datang kemari. Dia sendiri kemari hanya karena berpikir mungkin dia bisa bertemu dengan Zovan. Jadi meski mereka sudah sampai di arena, King Yan tidak langsung melihat ke tengah arena, melainkan ke tribun penonton. Tapi Murong Zue kemudian berkata, Yan sejujurnya Ouyang Changking itu adalah bakat yang sudah sangat bagus. Jika bukan karena sikapnya, aku tidak akan membencinya. Lagi pula kekuatannya sekarang sudah setara dengan seorang yang berkultivasi selama 250 tahun. Dia sudah dididik dengan keras oleh ayahnya sejak usia 5 tahun. Selain itu, dia sudah belajar banyak tentang ilmu dari pedang suci penyegel surga. Dia adalah orang yang sangat kuat. Bahkan aku tidak akan mungkin bisa menahannya lebih dari 20 gerakan. Jadi begitu. Lalu, apa murid pertama Shisou itu akan kalah juga kali ini? Jika memang itu terjadi, maka bisa dikatakan bahwa Ouyang Changking adalah bakat tertinggi dari seluruh benua. Apalagi kakak juga mengakui kemampuannya, padahal kakak adalah orang terkuat di generasi muda Nanzhou, kata King Yan sambil sedikit tertawa. Murong Zue hanya bisa menghela nafas dan berkata, itu memang benar, dan karena itu juga
Dia terlibat dalam persiapan tempur kali ini. Dia adalah orang yang menjadi kandidat nomor 1 dari keempat wilayah. Karena itu, aku jadi terlalu malas untuk melihat pertandingannya. Karena aku sudah tahu apa yang akan terjadi. Jika memang seperti itu, bukankah dia akan memenuhi persyaratanmu, Kak? Jika dia bisa memenangkan ini, mungkin dia akan menjadi nomor 1 di seluruh benua. Lalu kemudian dia mungkin bisa menjadi raja pedang tak terkalahkan dari generasi baru. Tapi Murongzue menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi yang terkuat di seluruh benua? Itu mustahil. Lagi pula, dia tidak akan bisa mengalahkan orang itu. Orang itu? Siapa dia? Tanya King Yan. Dia bertanya-tanya, mungkinkah orang yang dimaksud oleh Murongzue itu adalah Zofan? Murongzue kini terlihat masam dan berkata dengan serius, dia adalah pangeran kerajaan bintang pedang di Songso, Baili Sedum. Baili Sedum? Ya, dia dari keluarga Baili. Aku pernah pergi ke Songso dan bertemu dengannya beberapa kali. Aku tahu bahwa keluarga Baili sungguh luar biasa. Bakat mereka sungguh mengerikan. Bahkan setelah 100 tahun Baili Yutian mengurung diri, keluarganya masih terus berkembang dengan sangat mengerikan. Bahkan 10 besar murid yang ada di wilayah Songso itu tidak akan kalah dari pemegang julukan jenius dari masing-masing wilayah. Apalagi 4 teratas selain Baili Sedum. Jadi, kamu sendiri bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Dia benar-benar calon pengganti dari Raja Pedang yang tak terkalahkan. Kita mungkin bahkan tidak akan memiliki peluang untuk menyainginya. Benarkah itu? Wajah King Yan tampak masam. Kalau diingat-ingat kayaknya Baili Sedum itu yang dihajar sama Zofan itu gak sih, yang waktu ketemu sama Baili Yutian? Correct me kalau ayah salah. Oke. Lalu Murongzue kemudian berkata, sebelumnya Baili Jingwei beberapa kali menemui kakakku, dan karena itu aku juga mengetahui tujuan mereka. Sekarang Songso telah mencapai titik yang sangat tinggi. Bahkan Ouyang Changqing benar-benar tidak bisa menandingi keberadaan mereka. Kesombongannya itu hanya akan menjadi petaka baginya di masa depan. Karena di hadapan para jenius dari Songso, dia tidak ada apa-apanya. King Yan kini bisa memahami suasana itu dan berkata, Kak Sue benar-benar mengetahui segalanya. Kita sekarang sedang sibuk bersaing, tapi rupanya itu adalah tindakan yang naif, karena musuh sudah menjadi lebih kuat. Apakah ini benar-benar akan menjadi akhir bagi kita? Sue Mei, akhirnya kamu tiba. Aku sudah lama menunggumu. Sebelum pertanyaan dari King Yan terjawab, Ouyang Changqing sudah berteriak dari tengah arena dengan wajah gembira. Tindakan Ouyang Changqing ini benar-benar membuat Murongzue semakin kesal. Dia sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dari kejauhan, Zofan juga menyadari bahwa kali ini ternyata Murongzue datang. Ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Dia spontan menunduk meski dia menggunakan topeng. Namun di saat itu, tangan cucu yang lain tiba-tiba menggenggam punggung tangan Zofan, dan hati Zofan seketika menjadi tenang. Tuan, maaf, saat ini King Chan sedang kehilangan kesadarannya, jadi dia pasti tidak sengaja melakukan ini, kata Suwiruhua yang melihat cucu menggenggam tangan Zofan. Dia segera maju dan hendak melepaskan tangan cucu. Tapi Zofan melambaikan tangannya dan menghentikan Suwiruhua. Zofan hanya melihat cucu dan dia bergumam,
Bahkan setelah bertahun-tahun menderita, kamu tidak pernah melupakanku. Bahkan kamu masih mengenaliku dengan baik. Mendengar itu, Suirua agak terkejut. Tuan, apakah Anda dan King Chen saling mengenal sebelumnya? Sofan merenung sejenak dan kemudian berkata, "Ya, aku cukup akrab dengannya. Aku hanya tidak menyangka bahwa keindahan di masa lalu berakhir seperti ini sekarang." "Ah, jadi begitu. Ternyata Tuan adalah rekan dari King Chen di masa lalu," kata Suiruhua sambil mengangguk, dan dia menghela nafas lega. Suiruhua kemudian mulai menjelaskan. Sebenarnya King Chen telah menderita selama 5 tahun terakhir. Setelah kematian dari suaminya, air mata Suiruhua hampir tidak bisa dibendung. Tapi dia terus menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh King Chen selama 5 tahun terakhir. Sofan kini duduk dengan tenang sambil mendengarkan cerita tentang wanita yang sangat dia cintai. Kata demi kata dari Suiruhua sudah seperti paku yang menancap ke dalam hatinya. Sungguh itu terasa sangat menyakitkan. Bahkan air matanya pun terus mengalir. Mereka yang ada di sana terus mendengarkan cerita dari Suiruhua di tengah riuhnya teriakan penonton. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat pertandingan ini. Kini, Yelin menatap Ouyang Changqing sambil menggertakkan giginya. "Kau laki-laki munafik. Sebelumnya kau menghina kami karena melakukan pertandingan ini demi kakak iparku. Tapi kali ini, kau bahkan tidak mau memulai pertandingan sebelum wanitamu tiba. Kau benar-benar orang yang suka pamer. Maka, jangan salahkan aku jika memberimu pelajaran yang berat kali ini." Siapa yang kau panggil munafik? Kau berani sekali menghina tuan ini di depan sang dewi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini, anak muda. Mata Ouyang Changqing pun dipenuhi dengan kemarahan. Segera setelah itu, aura biru keluar dari tubuh Ouyang Changqing dan menyebar ke segala arah. Semua penonton yang berada di luar penghalang pun sampai merasakan tekanan dari Ouyang Changqing. Sungguh itu adalah momentum yang mengerikan, dan mereka pun berseru, bertepuk tangan karena merasa kagum pada Ouyang Changqing. Tapi Yelin tampak sangat tenang. Dia bahkan tidak terlihat terpengaruh pada tekanan ini. Lalu matanya menyipit dan seketika api keemasan segera terbakar di sekitar tubuhnya. Lalu aura yang mengerikan pun menyebar ke segala arah. Bahkan sampai para penonton pun merasa gerah seketika. Benturan dari kedua aura ini seolah membelah arena menjadi 2 bagian. Satu meleleh karena terbakar oleh api, dan yang lainnya membeku karena aura dingin. Kekuatan keduanya kini terlihat setara, dan itu mengejutkan banyak orang. Karena sebelumnya mereka berpikir kalau ini akan menjadi kemenangan yang mudah bagi Ouyang Changqing. Tapi ternyata lawan bisa mengimbangi kekuatan dari Ouyang Changqing. Ketika semua orang menjadi serius dan menantikan kelanjutan pertandingan ini, di kejauhan King Yan segera menarik Murong Zue dan berseru, "Kak Murong, lihat, itu tidak seperti dugaan kamu. Bahkan Ouyang Changqing mungkin tidak akan bisa memenangkan ini dengan mudah." Mata Murong Zue pun terpana. "Sepertinya kamu benar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tanah tandus di Sisou akan menghasilkan bakat yang tiada tara seperti ini." King Yan pun tersenyum. Dia pun pernah mengalami kejutan seperti itu. Karena sebenarnya Sofan bahkan jauh lebih keren daripada Yelin. Itulah yang ada di dalam pikiran King Yan. Tapi tiba-tiba Murong Zue melanjutkan,
Bahkan jika kekuatan kedua orang ini sama, itu hanya menunjukkan bahwa mereka sebanding. Namun kemenangan dan kekalahan masih belum bisa ditentukan. Apalagi Ouyang Lingtian adalah orang yang telah melatih diri dengan pedang suci sejak dini. Mungkin kita harus melihat ini lebih lama lagi. Ya, itu benar. Kita harus lanjut melihat ini, kata King Yan sambil tersenyum. Di tengah arena, Ouyang Changqing agak terkejut ketika melihat kekuatan Ye Lin yang bisa menyamai kekuatannya. Ini sungguh sesuatu yang tidak terduga, dan dia mulai berpikir bahwa dia terlalu meremehkan Ye Lin. Dia kini mengepalkan tangannya, dan dia berpikir tidak boleh tampil buruk dalam pertandingan ini, karena sekarang Mu Rongzhui sedang melihatnya. Ouyang Changqing segera menghentakkan kakinya, dan dia bergegas ke arah Ye Lin. Tapi ketika Ye Lin melihat ini, dia pun tertawa. Berani melawanku? Sungguh kau salah dalam memilih lawan. Boom! Benturan dari pukulan kedua orang ini pun segera menciptakan suara ledakan yang memekakkan telinga. Selain itu, gelombang kejut pun segera membuat arena menjadi retak dan penghalang mulai bergetar. Setelahnya keduanya mundur dengan kejutan di tangan mereka. Tapi Ye Lin terlihat tenang dan hanya mengayunkan lengannya. Sedangkan Ouyang Changqing, dia tampak lebih terkejut dan tangannya pun gemetar. Kini para penonton pun terkejut ketika melihat ini, dan seorang tetua berkata, "Bagaimana bisa orang dari Shisou itu bahkan lebih kuat? Ini adalah kali pertama aku melihat Changqing dirugikan dalam pukulan secara langsung." Itu benar. Aku tidak pernah menyangka kalau Shisou memiliki bakat sebagus ini. Dia mungkin adalah bakat yang hanya keluar dalam 10.000 tahun sekali, kata tetua yang lain. Pastinya itu adalah muridku. Bakatnya memang di luar akal, kata seorang yang baru saja datang. Lalu para tetua itu menoleh dan melihat. Black Supreme, mengapa Anda ada di sini? Bukankah Anda sedang membantu keluarga Sangguan untuk melepaskan segel? Segel itu terlalu kuat. Segel itu pun aneh. Aku tidak bisa menemukan celah di dalamnya. Karena itu aku memutuskan untuk mencari udara segar. Tapi White Supreme masih ada di sana dengan yang lain. Ya, sayang sekali. Andai anak itu masih ada di sini, mungkin dia bisa melakukan sesuatu. Apa? Anak itu? Maksud Anda, masih ada jenius lain di Shisou selain anak ini? Dulunya memang begitu. Bahkan dia jauh lebih kuat daripada Ye Lin. Tunggu. Jika memang masih ada yang lain, lalu bagaimana bisa anak ini menjadi nomor 1 di Shisou? Itu karena yang terkuat telah lama mati. Jika saja dia masih hidup, orang tua ini bisa menjamin bahwa dia pasti akan menjadi master pedang tak terkalahkan kedua di masa depan. Mungkin dia juga bisa menjadi harapan dan menggagalkan ambisi Songzhou. Tapi sayang sekali, nasi sudah menjadi bubur. Tampak kekecewaan dan penyesalan di wajah Black Supreme. Ketika mendengar itu, wajah para tetua pun tampak curiga. Mereka mulai berpikir bahwa Black Supreme itu terlalu melebih-lebihkan bakat yang mereka miliki. Kita akan pindah ke sisi yang lain. Di sana terlihat Wu Qingqiu yang tengah berdiri di samping Yan Mo. Lalu dia berkata, "Sepertinya kali ini kau benar. Ouyang Changqing memang memiliki peluang untuk melawan adik kecilku. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang tidak kalah serunya dengan saat Ye Lin melawan Sofan." Kini Yan Mo pun menyeringai. Itu benar. Dan kali ini dia mungkin akan membalaskan dendamku. Lagi pula aku sudah mengukur kekuatan Ouyang Lingtian.
Saat aku melawannya, aku hanya bisa bertahan di bawah 20 gerakan. Sedangkan dengan Yelin, aku hanya bisa bertahan di bawah 18 gerakan. Jadi pada dasarnya itu tidak kalah dengan Ouyang Changqing. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang bagus dan mungkin itu akan bisa memicu kesadaran Zhu Qingchen. Aku tidak bisa membiarkan arwah dari saudara Sofan tidak tenang di alam sana. Ya, itu benar. Aku juga berpikir bahwa ini akan menjadi penghiburan untuk Qingchen. Tapi jika ini masih juga tidak berhasil, aku tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kata Wu Qingqiu yang perlahan menghela nafas dan mendongak ke atas. Tapi betapa terkejutnya dia saat dia melihat cucu kini tertidur pulas sambil bersandar di lengan Sofan. Lalu segera Wu Qingqiu menepuk Yanmo dan berkata, "Hei Yanmo, lihat, siapa orang itu? Bukankah ini adalah sebuah keajaiban karena kita bisa melihat Junior Qingchen begitu tenang? Selama ini dia tidak pernah seperti itu saat bersama dengan kita." Mata Yanmo pun terbuka lebar. Aku juga tidak tahu. Dia memakai topeng dan aku tidak bisa mengenalinya. Tapi jika dia melepaskannya pun mungkin kita juga tidak mengenalnya. Lagi pula saat tadi orang itu menjemput Qingchen, Ouyang Changqing mengenalinya sebagai salah satu anggota keluarga dari Beizhou. Lupakan. Jika memang itu adalah hal yang positif, kita tidak perlu mempeributkannya. Ya, kamu benar. Tapi sejak awal aku selalu merasakan perasaan akrab dari orang ini, kata Wu Qingqiu sambil mengerutkan keningnya. Ya, dia adalah orang pertama yang curiga akan identitas dari Sofan. Lalu di tengah arena, kini tatapan Ouyang Changqing menjadi lebih dingin. Tangannya segera membentuk segel dan suara guntur menggelegar di langit. Semua penonton terkejut. Mereka bisa merasakan penurunan suhu yang sangat ekstrim. Bahkan seluruh arena kini sudah tertutup oleh es yang membeku. Bukankah ini segel pengunci surga? Ini terlalu cepat untuk digunakan, kata seorang tetua. Segel pengunci surga, kata Black Supreme. Bukankah itu adalah teknik dasar dari rangkaian pedang suci penyegel surga? Seorang tetua segera mengangguk. Benar, pedang suci kami adalah penyegel surga dan memiliki jalur bela diri khusus. Dengan teknik ini seorang kultivator bisa mengambil kekuatan di antara surga dan bumi, lalu melipat gandakan kekuatannya sendiri sampai bisa menyamai ahli di ranah Guiyuan. Ini adalah jalan kultivasi yang menentang surga. Jadi, singkatnya sekarang Ouyang Changqing memiliki kekuatan yang setara dengan ahli di ranah Guiyuan untuk sementara, kata Black Supreme yang tampak mengerutkan keningnya sejenak. Lalu dia berkata lagi, sebelumnya mereka memiliki tingkat kekuatan yang tidak jauh berbeda. Tapi jika Ouyang Changqing bisa melangkah ke ranah Guiyuan, maka ini mungkin akan sulit untuk Yelin. Tampak kekhawatiran di wajah Black Supreme. Seorang tetua juga kemudian berkata, meski itu adalah teknik yang luar biasa, tapi ada harga yang harus dibayar. Jika seorang kultivator tidak bisa menguasainya dengan baik, maka ini akan menjadi bencana. Apalagi saat ini Ouyang Changqing belum mencapai ranah Guiyuan yang sebenarnya. Ini justru akan meningkatkan resiko dalam penggunaannya. Jika dia sampai melebihi batasnya, keseimbangan antara langit dan bumi akan kacau dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa kau bercanda? Bukankah Ouyang Changqing adalah murid nomor 1 di Beizhou? Mungkinkah dia akan kehilangan kendalinya? Saya pun tidak tahu dan saya tidak bisa menjaminnya. Tapi anak ini masih sangat muda dan belum matang. Saya takut dia tidak hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tapi juga orang lain.
Black Supreme pun menghela nafas. Ini sungguh akan menjadi pertandingan yang sulit, karena Yelin juga bukan orang yang mau mengakui kekalahannya. Dulu dia pernah hampir kehilangan nyawanya saat memperebutkan posisi pertama di Shiso. Jika bukan karena aku yang menghentikannya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Para tetua pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa dua orang yang keras kepala akan bertemu di satu arena. Tapi meski begitu, mereka semua tidak ada yang mau bergerak untuk menghentikan pertandingan ini. Karena siapapun yang melangkah maju duluan, itu artinya mereka mengakui kekalahan di sisi mereka. Kini, Ouyang Changqing merasa semakin bersemangat saat merasakan kekuatan yang terus meluap-luap di dalam tubuhnya. Tangannya terkepal dengan erat, dan dia terlihat begitu percaya diri sekarang. Dan saat segel terakhir terbentuk, di saat itulah kepingan es segera pecah dan berubah menjadi puluhan ribu jarum yang sangat tajam. Semuanya tunduk di bawah perintah Ouyang Changqing. Lalu, penghalang di arena itu pun hancur karena teknik yang digunakan oleh Ouyang Changqing. Semua orang segera menjadi histeris dan ketakutan. Mereka tidak ingin nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka yang ada di baris depan segera berlari dan menyelamatkan diri. Namun, Ouyang Changqing sama sekali tidak peduli. Dia terlihat begitu menikmati posisi yang ada di atas angin. Dia bahkan mengabaikan keselamatan dari para penonton. Kini para orang tua mau tidak mau menjadi semakin serius. Sial, jika ini terus dibiarkan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Seluruh arena bisa hancur dan entah berapa murid yang akan menjadi korban. Black Supreme tersenyum. Sepertinya kalian sedang dalam masalah besar. Apalagi pulau ini menampung begitu banyak orang. Apa kalian tidak ingin menghentikan anak itu? Katanya sambil mengejek para tetua. Orang-orang tua itu tampak agak malu dan berkata, Black Supreme, mengapa Anda tidak mencobanya sendiri? Tentu aku tidak akan mencobanya. Lagi pula ini adalah wilayah kalian. Bagaimana bisa aku ikut campur dalam urusan kecil ini? Kecuali jika muridku benar-benar diambang hidup dan mati, maka aku jelas akan mengambil tindakan, kata Black Supreme dengan santai. Mendengar ini, para orang tua itu tampak masam dan menggelengkan kepala mereka tak berdaya. Kami pun tidak bisa melakukan itu begitu saja. Anak ini memiliki tekad yang tidak biasa. Dia bahkan tidak ragu menentang ayahnya sendiri. Cih, kalian terlalu memanjakan anak ini. Pantas saja dia menjadi terlalu sombong dan mendominasi banyak orang, kata Black Supreme dengan penuh ejekan. Lalu di tengah arena kini serpihan es milik Ouyang mulai berkumpul dan berubah menjadi pedang dengan kekuatan yang dahsyat. Dia tampak sangat bersemangat karena bahkan sebelumnya dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan trik ini. Sekarang dia seolah memegang kendali dunia. Jadi dia sangat-sangat bersemangat. Wu Qingque yang melihat ini berteriak, ini adalah kekuatan langit dan bumi. Kekuatan yang seharusnya hanya bisa digunakan oleh ahli di ranah Guiyuan. Bagaimana bisa anak ini menggunakannya? Sial, apa Yelin bisa menanganinya? Semua orang dari Shiso pun tampak khawatir dan melihat ke arah Yelin. Kini Yelin masih terlihat tenang dan dia hanya memperhatikan So Fan di kejauhan. Lalu kemudian dia berkata dengan lirih, Kakak, lihatlah. Kali ini akan kutunjukkan padamu bahwa aku tidak berdiam diri setelah kepergianmu. Dan sampai jumpa di next video. Ya, ini menjadi hari yang panjang buat gua. Deadline-nya banyak banget. Dan ya, mohon doanya. Tadi gue dapat kabar kalau
kakek jauh sih, maksudnya masih saudara jauh, itu nggak ada. Jadi mohon doanya dari rekan-rekan. Lalu kemudian besok Ani juga harus swab karena di tempat kerja Ani ada banyak banget yang positif, dan ya ini badan pegel-pegel. Semoga tidak ada hal yang tidak diinginkan. Ya, itu aja dulu untuk hari ini karena sudah sangat larut. Mari kita akhiri ini dan see you again di next video.